menempuh gitu. Hati air. Terus di situ ada kita ngelewatin sawah, terus ngelewatin kayak ladang yang isinya itu pohon pisang. Jadi banyak pohon pisang di sekitaran sawah itu. Nah, di situ Mas, aku ngelihat dua sosok pocong. Dua sosok pocong ini nggak terlihat mukanya yang hancur atau apa itu nggak, cuman hitam, benar-benar hitam. Yang satu itu kafannya tuh masih bersih kayak baru dikafanin itu. Habis pingsan, kita bangunin, dia kesurupan. Dia kesurupan benar-benar yang teriak-teriak, ngomong pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda? Bahasa Belanda. Aneh kan Mas? Udah tuh. Bahasa Belanda gimana ngomong? Iya pokoknya Nggak ada yang ngerti gitu? nggak ada yang ngerti. Kita semua nggak ada yang ngerti. Tapi kita Google Translate, dia maki-maki pakai bahasa Belanda. Gitu. Jadi kayak tangannya dia tuh mau gini-gini. Ya jadi guys, gue masih di Magelang. Nah hari ini kebetulan ada para elang dan RJL Satset yang pernah ngirim cerita nih ke RJL. Karena lokasinya nggak jauh dari Magelang, langsung aja nih kita undang narasumbernya. Halo Mbak Kia. Halo Mas. Makasih ya udah ngirim cerita ke RJL ya. Sama-sama. Jadi dirimu tuh punya cerita horor waktu lagi menyalurkan bansos. Betul, lagi menyalurkan bansos. Oke. Jadi waktu itu menyalurkan bansos di desa-desa yang masih terpencil gitu. Betul, ada di ujung kota Jawa Barat. Itu kayak udah dialirin listrik apa belum apa gimana? Jadi di lokasi itu sebenarnya sudah ada listrik. Cuman daerahnya tuh masih di hutan-hutan. Benar-benar hutan, jalan berbatu, seperti itu. Rumahnya jauh, jarang-jarang. Medannya nggak mudah ya? Nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Jadi Mbak Kia ini bukan perwakilan dari pemerintah guys ya yang nyalurin bansos, tapi kebetulan dia ditugaskan perusahaannya gitu ya untuk membantu dalam penyaluran bansos ini gitu. Betul. Ya. Takutnya nanti pada komen gitu, daerah saya belum dapat bansos nih gitu. Iya, betul. Gitu. Nah waktu itu memang melihat sosok apa di sana? Di sana kita melihat pocong. Pocong? Betul. Ada dua pocong, terus ada sosok tak kasat mata yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Kejadian suara, ketawa, banyak orang gitu. Tapi nggak ada. Ya dirimu kan juga udah lama gitu ya menekuni bidang perbankan ya. Total Betul. berapa lama? Dari 2014. Dari 2014. Betul. Nah salah satu proyeknya ini yang Betul. bansos ini ya. Dan ternyata justru satu tim tuh ngalamin kejadian horor semua berarti. Satu tim mengalami kejadian horor semua, tapi ada beberapa yang dia ngalaminnya bareng-bareng, jadi nggak sendiri gitu. Kalau aku sama driver itu kita ngalamin sendiri. Karena ya tugasnya pertama medannya nggak mudah juga gitu ya, bahwa Betul. penyalurannya kan harus tepat sasaran gitu. Iya, Oke, ditahan dulu ceritanya. siap. Gue penasaran banget di episode kali ini karena juga pengen tahu ya sedikit banyak sebetulnya penyaluran bansos itu kisahnya itu seperti apa sih gitu. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita, misalnya mikir nih kayaknya daerahnya jauh deh dari RJL, kirim aja dulu guys. Siapa tahu misalnya gue lagi ke lokasi, terus kebetulan kita nggak jauh bisa diundang nih, contohnya kayak Mbak Kia gini. Nah kalau mau ngirim cerita langsung aja ke sini nih guys. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya.
Ya seperti biasa guys ya, kalau di RJL narasumber menceritakan fenomena yang dialaminnya gitu ya. Bukan kita suruh tambah-tambahin cerita ke narasumber. Ya, Baki ya boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana ya? Jadi saya itu kan kerja di perbankan tuh dari tahun 2014 sudah masuk di salah satu perbankan di Indonesia. Tahun 2019 itu posisi saya penempatan di daerah Jawa Barat. Anak baru dapat tugas lah tuh buat bagiin bantuan sosial dari pemerintah. Kita yang ditunjuk itu ada 2 funding, kemudian ada 2 CS dan 1 driver. Kita disediain 1 mobil dari kantor. Kita berlima berangkat dari kantor itu jam 5 subuh. Karena perjalanan cukup jauh, 3,5 jam untuk sampai di lokasi pertama. Terus karena ada 1 teman itu yang rumahnya di daerah, jadi kita jemputlah dia dulu. Kita perjalanan ke dulu, jemput teman, kemudian barulah perjalanan ke lokasi. Sampai di lokasi pertama itu sekitar pukul 9. Itu tempatnya, lokasi pertama itu ada di sekolahan. Jadi benar-benar sekolahan yang kecil gitu. Terus kita mulai, di situ ada nama-nama siapa saja yang menerima bantuan. Akhirnya dari kepala desa dikumpulkanlah semua warga yang nama-namanya tercantum di situ untuk datang ke lokasi pertama tadi. Kita panggillah satu persatu penerima bantuan. Kita minta beliau buat tanda tangan. Jadi daerahnya itu kan benar-benar yang terpencil ya Mas. Terus mereka aja tanda tangan tuh nggak bisa, jadi harus cap jempol. Di KTP pun tanda tangan cuman garis gitu. Sedangkan kalau di bank kan kita spesimen harus ada tanda tangannya. Iya. Ayo udah kita gimana nih caranya? Ya udah kita cap jempol aja gitu. Ya udah, terus satu persatu kita bagiin semua aman tanpa ada kendala apapun. Akhirnya sekitar pukul 12 kita lanjutlah ke lokasi kedua. Di lokasi kedua itu cukup aman, masih sama seperti lokasi pertama. Lokasi kedua itu kita di kelurahan. Kita dikumpulkan di kelurahan, kemudian ada kepala desa di situ juga, dia ngumpulin warganya. Ayo datang yang namanya ada di sini, datang ke kelurahan itu. Terus akhirnya udah tuh datang, kita ngumpulin. Nah, ada beberapa warga itu yang dia tidak bisa hadir ke lokasi. Buku tabungan itu kan bersifatnya rahasia ya, jadi kita nggak boleh tuh nitipin ke perwakilan kepala desa atau perwakilan siapa atau anaknya yang datang, itu kan kita nggak boleh. Jadi kita benar-benar yang harus serahin langsung ke yang bersangkutan. Akhirnya kita harus turun ke rumah-rumah warga yang sakit, yang dia benar-benar sakit stroke, kemudian udah nggak bisa gerak sama sekali, kayak gitu. Pokoknya kondisi sakit, kita harus datang ke rumahnya. Akhirnya kita datang ke rumah itu naik motor, diantar sama perwakilan dari desa itu. Karena kondisi jalannya itu benar-benar jalan yang berbatu. Jalan berbatu, kita nggak bisa lewat mobil dan jumlahnya banyak, kita berempat berpencar. Jadi ada beberapa lokasi yang kita kunjungi, kita naik motor berboncengan. Kita datang ke salah satu rumah, kondisi rumahnya itu memang layak untuk menerima bantuan. Jadi masih papan kayu, dindingnya masih papan kayu, kemudian masih alaskan tanah, masih alaskan batu bata yang disusun. Jadi mereka itu mata pencahariannya pencari nira. Nira itu apa? Nira itu bahan baku buat gula. Jadi manjat pohon kayak pohon kelapa itu, ngambil niranya, terus diolah jadi gula. Jadi mata pencahariannya seperti itu, pengolah nira. Kita minta buat tanda tangan, dia nggak bisa. Ya udah kita cap jempol aja nggak apa-apa. Akhirnya cap jempol. Bener-bener yang di lapangan itu kita harus mastiin bener-bener orang yang nerima itu ya yang bersangkutan gitu. Tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Jadi nggak sesuai skenario dari mungkin kepala desa atau apa. Nanti yang nerima ini ya, nanti dititip ke kita aja, itu enggak. Benar-benar kita yang harus samperin, mau kondisi sakit, mau itu lokasinya jauh, kita datengin. Oke.
Jadi dicek banget ya. harus dicek banget dan harus kita foto satu persatu si penerima bantuannya itu. Udah di lokasi kedua aman, menujulah lokasi ketiga. Nah, di lokasi ketiga ini ada kejadian longsor. Kejadian longsor, mobil kita nggak bisa lewat sama sekali. Akhirnya mobil di drop lah di situ. Kita ke lokasi naik apa? Naik motor trail. Diboncengin naik trail. Bener-bener yang longsor ini jurang dan kita lewat itu di antara longsoran itu. Longsor terus ada kayak air terjun, jurang. Kita boncengan tuh naik trail, motor trail kan cuman kecil ya itu tempat duduknya, badannya besar jadi bener-bener yang harus pegangan biar gimana nggak jatuh. Akhirnya sampailah di lokasi ketiga. Lokasi ketiga itu masih sama aja sih, masih bagian tabungan seperti biasa. Terus ada kejadian yang sakit ya kita harus datang ke rumahnya. Kemudian kita kan ngelewatinnya sawah-sawah gitu ya. Jadi benar-benar sawah, hutan. Terus jadi rumahnya itu ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah hutan. Jadi mencar-mencar gitu loh Mas buat ke lokasinya itu. Jadi agak PR juga medannya, longsor kayak gitu. Udah di lokasi ketiga selesai tuh. Terus kita menujulah lokasi keempat. Di lokasi keempat itu sudah mulai maghrib. Lokasi keempat ini mulailah situasi horornya muncul tuh. Lokasi keempat itu kita sudah berarti masuk ke gunung ketiga. Jadi dari lokasi pertama itu pindah ke lokasi kedua itu pindah gunung Mas. Ke lokasi ketiga pindah gunung. Ke lokasi keempat pindah gunung lagi. Terus menuju ke lokasi keempat ini kita lewatlah di sawah. Itu posisinya udah maghrib ke atas lah Mas, udah pokoknya udah malam, udah gelap. Masuklah kita lewat sawah-sawah. Teman depan yang duduk di depan ngerokok. Saya kan nggak kuat bau asap rokok. Akhirnya saya bilang ke drivernya, Pak ini boleh nggak jendelanya tak buka soalnya aku engap banget nih. Posisi udah capek bau rokok jadi pengen ngirup udara malam yang seger. Akhirnya jendela saya buka, kepala saya keluar. Biar kena sepoi-sepoi angin malam gitu kan. Keluar, terus di situ ada kita ngelewatin sawah, terus ngelewatin kayak ladang yang isinya itu pohon pisang. Jadi banyak pohon pisang di sekitaran sawah itu. Nah, di situ Mas, aku ngelihat dua sosok pocong. Dua sosok pocong ini wajahnya hitam. Nggak terlihat mukanya yang hancur atau apa itu enggak, cuman hitam, benar-benar hitam. Yang satu itu kafannya tuh masih bersih kayak baru dikafanin itu. Nah, yang satunya itu kafannya udah banyak kayak tanah-tanah, kayak sudah berlumpur gitu. Yang satunya itu. Tapi anehnya yang satu bersih nih, si kafannya kayak baru ninggal aja gitu. Terus udah saya teriak, pocong gitu. Udah tuh. Teman samping panik gitu. Apa mbak gitu. Tutup jendelanya. Dia berusaha nutup jendela. Driver juga berusaha nutup jendela. Jadi panik jendela nggak nutup tuh. Udah saya teriak di situ sekencang-kencangnya pocong. Teman semua di mobil panik, tegang. Terus akhirnya di perjalanan itu kita diem. Setelah kejadian itu kita diem. Musik kita matiin. Kita nggak berani ngapa-ngapain. Kenapa nih? Tadi aman aja nih. Kok kita masuk ke lokasi keempat kok ada kejadian ini gitu kan, ada pocong itu. Udah kita diem. Jadi ada teman satu itu duduk di depan, yang di tengah itu 2 orang. Saya sama teman saya cowok, yang di belakang cewek. Karena dia mau tidur, dia badannya nggak enak, dia mau tidur. Udah kita diem sama perjalanan, terus habis dari sawah kita masuklah ke hutan. Mulai masuk ke hutan karena lokasi keempat ini kan di dalam hutan itu tuh yang kita tuju. Jadi posisinya itu kayak muter gitu loh Mas. Jadi ini gunung. Jadi kita muterin, bener-bener muterin si gunung ini. Terus udah tuh akhirnya kita sampai masuk ke hutan. Bener-bener di situ tuh gelap, nggak ada lampu, nggak ada sinyal, bener-bener. Ya udah kita mau ke lokasi itu insting aja.
Jalannya dari insting. Jadi drivernya cuman diem, pasrah ngikutin jalan, udah. Terus sebenarnya kita itu ada yang mandu dari dinas kan. Cuman dari dinas itu naik motor. Kalau dia naik motor dia lebih cepat dari kita yang naik mobil kan. Jadi kita ketinggalan. Ya udah ngikutin jalan aja. Toh kita mau telepon nggak bisa, mau maps juga nggak bisa. Nggak ada sinyal? Nggak ada sinyal sama sekali. Akhirnya sampailah di satu lokasi. Kalau di jalan di daerah desa itu kan ada kayak tempat duduk dari semen itu ya. Kotak kanan kiri. Nah itu jalannya kita mau ngelewatin si tempat duduk itu terus naik gini. Oke. Nah di posisi ini mobil kita berhenti, nggak bisa jalan, digas nggak mau maju mas. Sampai driver itu udah nginjek gas itu udah pol, sampai mobil itu berdengung, itu nggak mau jalan sama sekali, benar-benar kayak ada yang nahan di depan itu nggak mau jalan. Sekitar 15-20 menit pokoknya kita di situ benar-benar panik. Ini kenapa mobil digas nggak mau jalan padahal nggak apa-apa gitu. Kita nggak ada yang berani mau turun karena kanan kiri udah gelap, nggak kelihatan apa-apa, benar-benar gelap gitu ya. Terus habis itu kita di mobil itu baca semua bacaan yang kita bisa. Ada yang istighfar, ada yang Al-Fatihah, ada yang semua bacaan ayat kursi itu dibaca semua, kita masing-masing bacanya beda-beda karena udah saking paniknya di situ kan. Terus udah tuh sekitar 15-20 menit mobil bisa jalan, bisa naik gini. Kan tikungannya tajam gini ya. Kita bisa naik nikung gini. Di belakang itu ada suara ketawa banyak banget, dari suara anak-anak, suara ibu-ibu, suara ketawanya kuntilanak. Terus suara bapak-bapak, kakek-kakek, itu suara banyak banget mas. Tapi ketawa, semua ketawa. Jadi kayak ngetawain kita, ih aku berhasil loh ngehadang mobilmu nih gitu. Jadi gitu ketawa gitu. Itu semua yang ada di mobil denger semua itu yang di mobil. Bener-bener. Jadi nggak cuman aku aja yang ngerasain kalau yang kejadian pocong tadi tuh aku aja yang tahu. Aku aja yang ngeliat. Karena posisi berangkat itu aku mens mas kondisinya. Oh lagi dapet nih. Lagi dapet. Jadi udah badan kan lagi nggak enak-enaknya ya kalau lagi dapet ya. Terus jadi kayak mikirnya apa karena mens ya, jadi kayak terbuka nih. Mana lahirnya Jumat Kliwon juga saya. Iya. Terus lagi mens masuk ke dalam hutan kayak gitu kan, jadi kayak manggil mungkin ya. Udah habis itu kita di mobil dengarkan suara itu tadi, dengarkan. Iya dengar suara ketawa kan gitu. Iya benar ketawa, itu ada ketawanya kuntilanak, teman saya bilang gitu. Iya benar gitu, ketawanya banyak banget, tapi banyak banget loh mbak itu. Iya banyak banget gitu. Padahal nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, gelap gulita kanan kiri, cuman depan itu cahaya lampu mobil. Sampai kita berani nengok ke belakang mas, kita nengok benar-benar ke belakang, ada apa sih di belakang gitu. Nggak ada apa-apa mas, kesorot lampu mobil tuh nggak ada apa-apa. Tapi suaranya ada. Ada benar-benar yang suara anak-anak yang ketawa, terus suara kuntilanak yang ketawa, bapak-bapak gitu banyak mas. Kita udah horor di situ. Kenapa sih ini, kenapa kok kita udah ngalamin 2 kejadian tuh gitu. Akhirnya sampailah di lokasi keempat. Lokasi keempat itu kayak cuman rumah, mungkin seperti kayak kelurahan tapi kayak cuman satu rumah gitu loh mas. Satu rumah kecil di situ. Karena kita udah lelah menghadapi itu tadi, ya udah kita selesaiin aja dengan udah badan lemas semua ini, udah pikiran udah nggak fokus. Yang kita pastiin cuman semua harus ke tanda tangan, semua harus ke bawah, jangan sampai kita balik ke sini lagi buat ngambil berkas nih gitu. Harus ke bawah semua, jangan sampai lupa gitu. Yang kita pastiin ke diri kita masing-masing itu, karena nggak mau balik ke sana lagi, bener-bener nggak mau gitu. Terus udah tuh lokasi keempat selesai. Dari perwakilan si dinas itu bilang habis ini nanti kita kumpulnya di kecamatan di kota ya. Terus udah dengar kata kota, oh oke, berarti di kota nih gitu. Dari lokasi keempat kita menuju ke kecamatan yang di kota itu kita Itu di lokasi keempat berarti rumahnya juga di hutan-hutan gitu ya? Hutan-hutan, bener-bener hutan. Jadi kita keliling ke rumah-rumah itu naik motor. Malam-malam tuh ya? Malam-malam,
Jadi benar-benar kita yang boncengan terus naik motor itu. Karena pas yang di lokasi keempat itu Mas, kita kehabisan bensin mobil. Satu, kita nggak bisa masuk ke lokasi naik mobil. Yang kedua, bensin mobil itu habis. Setelah kejadian kita berhenti 15 menit itu. Terus kita menuju ke lokasi keempat itu Mas, ngelewatin jalan batu. Posisi saya pakai sendal krok. Sendal krok kan licin banget ya. Licin banget, itu posisi hujan gerimis. Jadi licin. Akhirnya teman saya bilang, "Mbak, ini pakai kaos kaki saya aja daripada kamu nggak pakai sendal." Jadi sendal saya copot karena saya nggak bisa jalan di batu berlumpur itu pakai sendal krok kan. Akhirnya saya copot sendal, saya pakai kaos kaki. Saya benar-benar jalan cuman pakai kaos kaki Mas di batu-batu itu. Terus kita ngelewatin salah satu jembatan itu yang cuman muat satu motor. Kita mau lewat nggak bisa karena licin, takut jatuh, bawahnya sungai. Kalau jatuh kan nggak lucu tuh di situ. Terus ya udah, akhirnya turun dari motor, kita jalan. Motor jalan dulu. Motor itu buat naik dari jembatan ke jalannya itu, naik dari jembatan itu licin Mas. Jadi banyak yang motor jatuh di situ. Jadi harus dipegangin depan belakang sambil digas gitu motor. Nggak kelihatan apapun kanan kiri, kita jalan cuman pakai senter sama sambil berdoa. Udah senter HP jadul zaman dulu kan, HP BlackBerry kalau nggak salah itu. Udah langsung jalan sampai lokasi keempat. Ya udah yang aman aja, nggak ada apa-apa. Karena kita udah capek, akhirnya menujulah ke kita titik mobil tadi. Si mobil itu kita dibeliin bensin sama warga sekitar pakai botol aqua. Nggak ada corong yang buat masukin ke mobilnya kan. Akhirnya dari botol aqua kita langsung masukin ke itu. Jadi bensin udah melebar kemana-mana. Bes nggak apa-apa lah. Yang penting adalah bensin yang masuk setidaknya gitu kan. Kita isi itu dua botol kalau nggak salah itu. 2 botol kita isi bensin. Akhirnya masuk ke jalan lewat jalan lagi, lewat jalan hutan, sawah, terus sampailah di jalan raya. Itu kita udah bersyukur banget itu di jalan raya itu. Jadi di jalan raya itu kita baru dapat sinyal. Di jalan raya dapatlah sinyal, terus kita bisa buka maps lokasi mana yang mau kita tuju buat tikumnya itu. Sampailah kita di kelurahan itu tadi, kelurahan atau kecamatan yang tempat tikumnya itu tadi. Kita nungguin dari wakilnya dari pemerintah itu tadi, dari dinas itu lumayan lama. Akhirnya dari dinas datang. "Mbak, nanti kita nginepnya di sekitaran sini ya. Di sekitaran sini ada buat tempat nginep." Jadi mereka yang nyariin tuh tempat penginapan. Udah tuh, akhirnya kita menujulah ke tempat penginapan itu. Rumahnya itu rumah biasa, nggak ada yang horor apa gimana, dan udah tembok Mas, nggak yang kayu. Rumahnya rumah tembok, cuman pintunya dia sama jalan itu tinggian jalan. Jadi jalan nih Mas. Ini jalan raya ini nih. Jalan raya, ini rumah. Ini rumahnya. Tapi si atapnya itu udah sejajar sama jalan gitu loh. Jadi kita mau masuk ini kayak masuk ke lorong gitu. Oh iya. Jadi harus gini gitu biar nggak kepentokan. Pas posisi masuk di sini itu kan lampu rumahnya itu kayak merah gitu ya, merah oren merah gitu, kayak cuman 5 wattan mungkin ya. Itu di situ aku kok ngerasa nggak enak ya, kok ngerasanya kok aneh gitu kan. Ngerasa aneh, kita sampailah di dalam rumah itu tuh gelap. Akhirnya si orangnya itu nyalain lampunya, tiba-tiba dari dalam nyalain lampu. Nanti cuman dapat 1 kamar ya sama 1 ruang tamu gitu. Dapatnya cuman itu Mas. Terus akhirnya oh ya udah yang perempuan aja yang tidurnya di kamar gitu. Terus akhirnya kita yang perempuan langsung masuklah ke kamar. Kita bukalah tas, kita prepare baju buat ganti kan buat tidur karena udah capek. Jadi yang di kamar itu ada kamar mandi dalam. Yang di luar, mandinya di luar juga, dekat ruang tamu itu ada. Yaudah, akhirnya mandilah saya. Setelah saya mandi, saya rebahan. Teman saya mandi, udah habis itu keluar lagi, teman saya selesai mandi,
ikutan rebahan. Terus ada yang ngetuk pintu, tok 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 tok, tok 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 tok. Terus saya keluar gitu. Drivernya yang ngetuk pintu gitu. Kenapa Pak gitu? Terus drivernya bilang, Mbak, kamu tadi masuk ke kamar itu, kan nggak boleh gitu. Kan kamarnya cuman ini gitu. Terus saya bilang ke temanku, Dek kamu masuk ke kamar itu? Enggak, kita nggak masuk ke kamar itu. Nggak ada yang masuk ke kamar itu. Tapi ada orang yang masuk ke kamar itu gitu. Loh, tapi dari tadi kita di kamar, kita baru selesai mandi nih gitu. Terus ya udah coba kita buka aja gitu. Kita berlima tuh bukalah kamar itu. Kita buka, gelap tuh. Gelap, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang satupun. Tapi Mas, di dalamnya itu ada gamelan. Jadi alat-alat gamelan itu ngampar gitu di bawah di kamarnya itu. Tapi nggak ada siapa-siapa yang ada di situ. Terus mulai dari situ udahlah kita udah tidur gitu kan. Besok perjalanan masih panjang nih, tidur gitu. Terus saya masuklah ke kamar. Udah masuk ke kamar, akhirnya si driver nggak bisa tidur. Dia keluarlah ke jalan gitu kan, cari angin karena habis ada kejadian itu. Emang dia dengar apa di kamar itu? Ngelihat orang. Ada orang masuk? Ada orang masuk. Yang dilihat kayak? Orang aja. Kayak orang dari biasa. Belakang, orang biasa dari belakang. Jadi kayak ya udah pakai kaos udah biasa masuk gitu. Tapi dia nggak bisa mendeskripsikan itu orang itu kayak gimana sih Mas. Padahal itu dilarang ya? Iya. Jadi cuman dari awal tuh dibilangin cuman dapat satu kamar loh gitu. Yang lainnya nanti tidurnya di ruang tamu. Okay. Gitu. Terus ya udah akhirnya si driver keluar, dia cari angin gitu kan. Terus tanya-tanya lokasi sekitar gitu. Dia juga cari info gitu. Ini rumah apa gitu. Oh ini rumahnya warga kok udah lama nggak dipakai gitu. Pagi kita beres-beres baju lagi, beres-beres baju, masuk ke mobil, kita berangkatlah ke lokasi ke selanjutnya. Lokasi yang di hari kedua itu ada 4 lokasi lagi yang dari gunung ke gunung lagi tuh Mas. Cuman kan posisinya siang ya, jadi nggak ada kejadian yang gimana-gimana di hari itu. Habis itu sorenya kita pulanglah ke rumah masing-masing, diantar sama si driver itu. Nah, udah nih hari kedua kita selesai Mas. Selesai, kita pulanglah ke tempat masing-masing. Selama perjalanan ya kita healing sejenak lah, kita ngelewatin pantai kan. Jadi sepanjang perjalanan itu kita ngelewatin pantai, kita ngelihat ada deburan ombak-ombak itu, pelepas penatnya kita. Jadi bisa di gunung tuh pantai ya? Jadi lokasinya itu kan benar-benar yang di ujung ya Mas. Di ujung itu ya gunung dan pantai. Jadi sepanjang perjalanan itu kita pantai, ngelihatnya pantai gitu. Pas berangkat sih mungkin nggak ngeh ya, tapi pas pulangnya benar-benar yang kelihatan banget pantainya. Lepas penatnya kita dan pusingnya kita itu. Terus kita ngedrop ke teman yang di daerah dulu, terus baru ngedrop teman di sampailah di kantor kita. Udah langsung saya pulang ke rumah, posisi itu udah jam 9-10 malam mungkin Mas. Posisi jam 9-10 malam, saya sampai rumah langsung mandi, sampai kosan sih, di kosan mandi. Habis mandi langsung udah tidur karena capek, badannya capek banget. Terus pagi bangun, kok badan rasanya nggak enak ya. Sakit banget ini badan tuh gitu. Mau izin, tapi Senin itu pasti kerjaan masih banyak, apalagi PR yang kita bawa kemarin kan harus kita laporkan tuh. Bener. Berapa yang terbagi, terus berapa yang nggak kebagi, alasannya apa, terus kita harus mulai pencairan uangnya juga nih Mas. Pasti kan kita diserbu tuh sama orang-orangnya buat biar segera jalan kan si proyeknya itu. Jadi terpaksa ya udah pagi mandi pakai air anget. Jawa Barat pagi dingin ya, jadi harus mandi pakai air anget, mandi terus berangkat kerja naik motor.
ruangan kerja lantai 2. Jadi buat naik dari bawah ke lantai 2 itu butuh tenaga mas, karena sini tuh bener-bener yang sakit sampai di sini tuh kayak neken gitu. Di sini tuh bener-bener keteken gitu, kayak jadi kayak jalan tuh, aduh ini sakit banget, ini bener-bener sakit ini. Kayak ada orang neken gitu. Ih, di sini kayak ada yang digendong di sini tuh. Oh, rasanya kayak ada orang gendong. Kayak lagi gendong orang lah. Rasanya tuh lagi gendong orang, itu berat banget di sini tuh langsung. Jadi pas naik tangga itu benar-benar yang effort harus naik karena berat banget. Udah terus langsung duduk. Karena berangkat kebagian jadi masih sepi ruangan, jadi udah langsung duduk. Duduk sambil meratapi nasib ini, kenapa ya kok sakit banget ya? Masa iya karena kecapean gitu. Biasanya kalau kecapean kan nggak sampai yang kayak gini, ini tuh sakit banget gitu. Terus habis itu ada temen satu datang tuh kan, Dek gimana kemarin bagian buku tabungannya gitu. Banyak horornya teh, saya bilang gitu kan, banyak horornya teh gitu. Memang ada kejadian apa? Udah langsung aku ceritain kejadian yang aku ngelihat pocong dan sebagainya gitu. Terus aku bilang sama temanku, Teteh kok siniku tuh sakit ya, kayak ada orang yang minta gendong ke aku gitu. Bener-bener yang sakit banget ini gitu. Terus temanku bilang, apaan sih kamu gitu? Enggak, itu paling cuman kecapean. Udah istirahat aja. Kalau udah istirahat nanti pasti udah sembuh kok gitu. Tapi ini sakit banget teh, bener-bener yang sakit gitu. Jangan kayak gitu, kamu itu gitu. Teman saya kan ketakutan gitu kan. Mikirnya alah apa sih, paling juga capek aja gitu. Udah sambil lalu tuh, udah duduk lagi ngerjain kerjaan lagi, bikin laporan rekapan lagi. Datanglah teman laki-laki itu yang kemarin ikut juga ke lokasi gitu. Jadi si teman laki-laki itu datang, hei Mbak gitu kan. Kalau orang Jawa kan di sana dipanggilnya Mbak hei Mbak gitu. Gimana gitu. Badanmu sakit nggak? Enggak, aman-aman aja. Kamu nggak ngerasain capek gitu? Enggak, aman-aman aja gitu. Kok badanku sakit banget ya gitu. Di sini tuh kayak keteken, bener-bener sakit yang kayak ada yang minta gendong loh gitu kan. Terus habis itu temanku langsung, coba deh kamu ngadep ke sana gitu. Aku ngadep lah, ngebelakangin dia, sama dia dipegang tuh siniku di sebelah sini. Itu dipegang sama dia, dibacain doa. Terus lumayan lama gitu kan. Terus udah gimana rasanya gitu. Udah agak mendingan sih, tapi masih berat. Masih sakit gitu, tapi udah lumayan lah mending gitu. Terus udah habis itu ngerjain kerjaan lagi, laporan lagi. Terus kok ada lagi, datang lagi itu. Maksudnya? Sakit lagi. Kayak nggak ada yang orang gendong lagi. Kan tadinya udah agak mendingan, nggak yang begitu sakit banget ya, cuman kayak pegel aja gitu. Rasanya tuh kayak digendong anak kecil, orang gede apa gimana? Orang gede banget. Orang gede banget. Makanya bukan berat doang tapi sakit. Sakit. Oke. Jadi sakit dan berat yang sampai badan tuh kayak gini gitu. Gimana? Ngebayangin nggak yang gelendotan tuh kayak gimana? Nanti ada ceritanya. Oke. Nanti ada yang ngebahas itu. Jadi ada yang nyampein ke aku itu apa. Oke. Nah, habis itu aduh ini kok sakit banget lagi ya, sampai kayak udah nggak kuat gitu sakitnya itu. Terus ada teman nih orang Jawa gitu. Mbak gitu kan. Mbak, aku mau cerita. Kenapa? Mbak, kamu tahu nggak? Kok di sini ku tuh sakit banget ya. Temanku itu dia kayak bisa ngerasain terus iya, aku kayak ada yang aneh ngelihat kamu tadi gitu. Terus udah tuh saya cerita ke teman, lah emang kamu habis ngapain gitu kan? Aku habis dari sini gitu kan. Aku ceritain ke temanku gitu. Coba deh kamu ngadep ke sana gitu. Habis itu aku ngadep ke sana sama temanku, dipegang lagi tuh. Dipegang lagi. Iya loh Mbak, kayak ada yang aneh gitu. Tapi coba ya. Dia coba ya gitu. Udah dipegang.
didoain sama di sini, didoain juga sama dia. Didoain udah terus hilang. Rasanya lebih lega ketika dia yang ngedoain daripada teman yang laki-laki ngedoain. Jadi lebih enak yang kedua. Lebih ringan, bener-bener ringan aja, kayak nggak ada apa-apa. Kayak udah nggak ada yang gendong lagi gitu. Bener-bener ringan, itu udah nggak ada apa-apa. Sampai udah aku kerja kayak biasanya, bisa nyelesain kerjaan seperti biasanya. Terus habis itu siangnya temanku yang ngobatin aku tadi Mas pingsan dia. Coba habis pingsan kita bangunin, dia kesurupan bener-bener yang teriak-teriak, ngomong pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Aku kan habis jadi pelosok ya, masa ngomongnya Belanda yang nyurupin kan? Aneh kan Mas? Udah tuh. Bahasa Belanda gimana ngomongnya? Ya pokoknya nggak ada yang ngerti gitu? Nggak ada yang ngerti, kita semua nggak ada yang ngerti. Tapi kita Google Translate, dia maki-maki pakai bahasa Belanda. Jadi itu ke record kalau Belanda ke Indonesia gitu. Apa? Translate-nya apa? Maki-makian. Kayak bahasa kasar, nggak tahu ya aku, bahasa Sunda mungkin. Yang bisa jelasin temanku mungkin ya. Jadi kayak omongan kasar gitulah. Terus habis itu karena itu masih di jam istirahat ke jam kerja, udah bawa ke musola aja, Tuh, dari lantai 2 dibawalah ke musola. Di musola dia masih ngomong-ngomong nggak jelas dan kita semua nggak ada yang paham itu artinya apa, tapi kita tahu kalau itu dia ngomong pakai bahasa Belanda. Terus ada temen yang nyamperin ke aku, Mbak X masih kesurupan loh sampai sekarang gitu kan. Aku nyamperin lah ke musola. Pas aku datang ke musola itu Mas, dia tuh ngelihat aku marah, kayak marah gitu si temanku yang kesurupan itu. Jadi marah yang kayak mau nyamperin aku, yang kayak mau narik aku, kayak mau ditarik, entah mau dicekek atau mau diapain aku nggak tahu. Tapi kayak benar-benar ekspresinya dia tuh marah gitu, sampai ditahan gitu kan. Terus aku duduk di depannya. Setiap dia ngelihat aku, dia marah. Jadi dia ngelihat aku selalu marah-marah gitu. Terus habis itu ada salah satu driver di tempat kita yang bisa ngeruqyah. Dipanggil lah si driver itu. Beda Terus, nih sama yang kemarin ke hutan. Beda sama yang kemarin. Si driver itu datang, dia pakai sarung tangan itu pakai mukena yang dibelebet gitu. Karena menurut dia kan bukan muhrim, jadi nggak boleh menyentuh kan. Jadi dia pakai mukena yang dibelebet gitu. Terus akhirnya didoain lah itu dari kepala, dari tangan sampai kaki, sampai dia muntah busa. Muntah busa. Jadi keluarnya tuh busa. Muntah si orangnya itu. Terus aku juga diruqyah juga. Jadi takutnya itu kan, jadi setiap dia ngelihat aku, dia kayak mau nerekam aku gitu loh Mas. Takutnya kan si setannya itu bisa keluar dari tubuh itu, masuk ke aku lagi, ganggu aku lagi. Nah, yang ditakutin kan gitu. Udah tuh, akhirnya benar-benar nggak bisa ke kontrol si orang itu, temanku itu. Kita nggak bisa ngontak keluarganya. Ada salah satu teman yang punya kontak adiknya. Dah, kita telepon lah adiknya. Ini kakakmu kesurupan di kantor, ibumu bisa datang nggak ke kantor? Gitu kan. Siapa tahu kalau ibunya ada kan dia jadi melunak gitu ya. Jadi melunak, nggak yang marah-marah gitu. Itu masih nggak sadarkan diri juga ya? Masih yang dia berontak maki-maki gitu. Terus habis itu si ibunya datang. Kenapa? Terus didoain, badannya digini-giniin semua sama ibunya gitu kan. Nah, kenapa kepalanya dielus-elus itu sama ibunya biar dia itu ayo balik gitu kan. Maki-makinya tuh teriak-teriak kenceng. Teriak-teriak, tapi kita nggak ada yang paham itu ngomong apa. Bahasa Belanda tadi. Boleh dipraktekin nggak sih teriak-teriak kayak gimana waktu itu? Nggak bisa ngomong bahasa Belandanya ya, jadi nadanya deh. Gitu. Jadi kayak tangannya dia tuh mau gini. Jadi mau mau ke kamu ya. Aku iya. Cuman mau nerekam aku. Ya benar-benar mau gini gitu.
Padahal di sampingnya itu ada yang nahan, temanku juga kan ditahan biar nggak ke itu kan. Ya udah dia nahan, kenapa nggak nyerang ke kanan kirinya kan? Kenapa nyerangnya maunya ke aku gitu? Ada apa dengan aku gitu? Aku mikir, aku di sana ngelakuin kesalahan apa ya gitu? Kayaknya juga normal aja, nggak ada yang aku lakuin gimana gitu. Kok sampai ada kejadian ini gitu. Nah habis itu info dia kesurupan itu sampailah ke kepala cabang. Kepala cabang nyamperin tuh ke musola. Kepala cabang tuh sedikit banyak bisa bahasa Belanda. Oh gitu? Diajak ngobrol. Kamu siapa? Aku lupa, pokoknya belakangnya Berg gitu. Depannya apa aku lupa. Belakangnya Berg. Namamu siapa? Dia ngejawab, namanya itu. Sampai ada salah satu teman kita itu yang nge-translate gitu loh. Pengen tahu tuh yang diomongin tuh apa gitu ya. Cewek cowok dong? Si cewek. Oh dia Bergnya cewek? Bergnya cewek. Terus habis itu ditanyain kan, kamu ngapain kamu kesini gitu kan. Pergi jangan di sini. Pokoknya intinya dia nggak ngebolehin ada di sini. Pergi jangan di sini. Setiap ditanyain apapun dia jawabnya langsung pergi jangan di sini. Pergi di sini rumahku. Oh maksudnya apa ya? Nah itu dia pergi jangan di sini rumahku. Udah tuh sampai kita udah bingung mau ngapain, dia di luar kendali. Ada yang info di belakang kantor ada orang pintar, coba dipanggil aja. Akhirnya manggil lah tuh orang pintar, datang, ibu-ibu datang. Terus habis itu mencoba buat ngobatin dengan apa ya, caranya dia lah ya, bukan cara yang ruqyah kan, ngobatin pakai caranya dia sesak nafas. Si temanku sesak nafas, bener-bener yang sesak nafas banget sampai pingsan balik sesak gitu kan. Terus panggillah ambulan kita. Ambulan datanglah ke kantor buat ngebawa dia. Terus habis itu dia masuk ke ambulan pergi, aku masih ada di situ. Si orang pintarnya tadi itu nyamperin aku. Ini gara-gara kamu loh, gara-gara kamu dia sampai kayak gini. Itu tadi besar banget loh badannya mbak, besar banget gitu. Kamu yang bawa, kamu dapat dari mana? Saya dibilangin gitu mas. Kamu yang bawa ke sini tuh, badannya besar banget gitu. Jadi nggak tahu ya perwujudannya apa, tapi katanya dia itu hitam besar. Jadi hitam besar banget. Makanya tadi pas di sini aku kan sakit, mungkin dia sosok itu yang ikut gitu loh mas, yang ikut ke aku tuh. Terus itu kasihan itu dia nggak kuat gitu. Di badannya dia itu ada sosok lain. Tapi jadi kayak perang gara-gara dia mencoba untuk menyelamatkan aku gitu mas. Terus udah tuh hari Senin, Selasa temanku nggak masuk. Terus Rabunya kayaknya entah Rabu atau Kamis itu temanku masuk. Jadi dia di rumah sakit itu cuman sebentar aja, terus subuhnya udah pulang lagi ke rumah. Jadi dia kesurupan itu dari siang sampai besok subuhnya. Buset, lama juga kondisi ya? Kesurupannya dia itu terus menerus itu sampai di subuh itu badannya dia bangun memar. Di rumah sakit nih? Di rumah. Oh di rumah. Jadi di rumah itu sampai banyak kiai yang datang buat bantu nyembuhin dia. Dan itu badannya tuh memar semua. Nggak ada yang mukulin tapi memar semua. Dan nggak mentok-mentokin diri juga? Enggak, tapi memar. Kata dia tuh badannya tuh memar dan sakit banget badannya tuh. Terus dia nggak masuk. Terus besoknya tuh masuk. Tak tanyain, aku minta maaf kan mas, aku kan nggak enak ya. Apalagi tadi orang pinternya maki-maki aku gitu kan. Ini gara-gara kamu. Lah aku ngapain maksudnya? Ya kan kita nggak ada yang mau ya mas kayak gitu. Bawa kayak gitu kan nggak ada yang mau kan. Terus udah temenku masuk, terus aku bilang, Mbak gimana keadaannya gitu.
Aman kok mbak, aman, nggak apa-apa. Atau lah kemarin kesurupan sampai jam berapa gitu, kondisinya gimana gitu. Aku sampai subuh, badanku sampai memar semua gitu kan. Terus itu karena apa sih mbak? Karena aku bilang gitu. Karena aku apa gimana? Aku minta maaf banget loh mbak, aku bilang gitu kan ke temanku. Enggak, aman kok. Jadi itu kan aku tuh ada yang nungguin. Jadi dia itu ada yang ngomong gitu loh di dalam tubuhnya itu. Nah, karena aku mencoba buat nyembuhin kamu, yang ngomong aku itu nggak suka. Akhirnya yang ngomong aku itu berantem sama si yang gangguin kamu. Dia berantem, mungkin si penunggu kantornya nggak suka, gitu kan. Akhirnya si penunggu kantor masuklah ke dalam dirinya temanku. Karena si itu tadi berantem itu mungkin jadikan ngapain kamu berantem di wilayahku gitu ya. Mungkin kan gitu. Sampai akhirnya merasuki itu si noniknya itu. Si noni lantai 3. Jadi itu memang ruangannya dia di lantai 3. Ada beberapa orang yang pernah ngelihat sosok noni itu, tapi nggak bisa menggambarkan bagaimana outfitnya gitu ya. Itu nggak bisa. Tapi badannya putih. Bener-bener kayak putih, nggak putih banget, putih tembok gitu loh. Kalau versinya temanku tuh putih. Terus jadi si penunggu kantor tuh jadi marah, nggak suka di sini ada keramaian gitu loh. Terus jadi kayak aku menarik cerita ke belakang waktu dia kesurupan ya mas. Oh, apa dia nyuruh pergi? Itu karena nyuruh pergi si dua makhluk ini apa ya? Biar nggak berantem di sini gitu. Kayak dia ngomong pergi-pergi terus. Dalam bahasa Belanda. Pergi, jangan di sini, pergi. Jadi kata-katanya tuh selalu itu, mau ditanyain pertanyaan apapun jawabannya cuman pergi, jangan di sini gitu. Untung yang hantu lokal nggak nyurupin Nggak orang ikut. lagi ya. Iya betul. Udah nyurupin lagi tuh pasti dia bilang tuh, lalu pergi sono ke Belanda. Ini kan tanah gua kata dia gitu. Malah jadi bahasa Belanda dan Sunda Iya. itu ngobrolnya nanti. Repot itu. Yaudah, terus akhirnya aku kayak jadi menarik cerita ke belakang. Apa karena itu ya, jadi dia mungkin terganggu. Nah kebetulan kepala cabang kan orang Jawa Barat asli, daerah. Jadi dia manggil orang pintar di daerah sana buat ngebersihin kantor sekalian setelah kejadian itu. Jadi akhirnya orang pintar dibawalah ke kantor buat ngebersihin. Kebetulan kita lagi buka kantor baru juga, jadi sekalian buat dibersihin juga. Terus akhirnya dilarung ke pantai. Apanya nih? Si makhluk-makhluk itu. Oh, menurut si ini. Menurut cerita yang beredar ya. Menurut cerita yang beredar, jadi yaudah itu sama kiainya dibawa ke pantai buat dilarung. Setelah kejadian itu, jadi temanku yang cowok yang bareng sama aku di sana itu, sampai dia datang ke tempat kiai juga, saya dibawain air doa. Si airnya itu tak minum tuh kayak bau asap gitu loh. Jadi aku disuruh minum air itu, disuruh dipakai mandi juga. Saya nelpon ke rumah juga, di rumah juga bingung mau ngapa-ngapain kan. Terus suruh baca-baca doa, kalau kata ibu saya suruh baca ruqyah mandiri kamu itu gitu. Ya udah terus baca ruqyah mandiri. Terus setelah kejadian itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi sih, aman. Udah normal lagi ya? Udah normal lagi. Tapi emang di kantor itu si sosok noni Belandanya memang udah jadi isu atau gimana? Udah jadi isu, tapi dia nggak pernah ganggu. Jadi isunya tuh kayak gimana? Sering muncul. Di lantai 3 itu kan kayak hall gitu ya. Dan nggak pernah dipakai. Kita pakai di sana paling seminggu sekali mungkin waktu morning briefing. Yang lihat siapa aja banyak? Ada beberapa karyawan yang lihat. Tapi ya cuman lihat aja, nggak yang dia iseng ganggu gitu, enggak. Aman. Dan selalu sama sosoknya kayak Selalu gitu? sama, orang itu yang badannya putih. Tapi bajunya? Bajunya nggak pernah ada yang menceritakan bagaimananya sih. Badannya putih? Badannya putih banget. Terus muka Belanda gitu loh. Kalau outfitnya aku nggak pernah mendengar mereka pakai outfit apa. Dia pakai outfit apa? Rambutnya nggak tahu juga? Nggak tahu. Cuman teman-teman tuh nyebutnya si noni gitu. Biasa muncul di lantai 3. Kalau orang-orang lama di kantor udah paham sih.
sama si noni itu. Jadi udah tahu gitu. Tapi aku nggak pernah nanya-nanya, takut. Tapi Mbak sendiri nggak pernah lihat? Nggak pernah. Aku kejadian horor di kantor ya cuman itu, kejadian kesurupan itu. Iya ya. Jangan-jangan tadi yang ngerasa digendong itu Sosok itu. minta bansos kali dia. Kok gue nggak dapet ya? Apa iya ya? Gitu ya. Oh ternyata ini ya ya bisa dibilang nggak mudah juga medannya gitu. Betul. Ya ketika menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat, dan ini jujur nggak kayak imajinasiku selama ini gitu dalam ngasih bansos gitu. Ternyata ada juga yang versinya kayak gini gitu ya. Betul. Itu akhirnya programnya masih jalan terus atau gimana? Programnya masih jalan beberapa periode sih Mas. Jadi setiap tahun itu pasti ada program itu gitu. Tapi setelah itu kan konvensional ya. Setelah itu saya pindah ke syariah, udah nggak ngurusin bantuan itu. Oh, Jadi dirimu akhirnya pindah ke pemerintah. syariah. Akhirnya aku pindah ke syariah karena menikah. Jadi pengen lebih dekat dari rumah. Akhirnya aku mencoba menepi dulu ke syariah, pindah di daerah Semarang. Gitu. Biar jarak dari rumah kan deket gitu. Daripada harus ke Jawa Barat. Oke, berarti akhirnya pindah ke syariah yang ada di Semarang. Jadi waktu itu total ngasih bansos tuh ke berapa orang ya? Jadi dalam satu wilayah itu, dalam satu desa itu kurang lebih 100-an. Satu desa tuh 100-an. 100-an. Karena hampir semuanya dapat di desa itu. Sampai aku tuh mikir ya Mas, lah itu nanti kan sistemnya kan dibangunin rumah ya. Materialnya tuh ngirimnya gimana gitu, sampai kayak nggak kepikiran aku. Kayak nggak bisa dibayangin gitu. Aku melalui medannya ke lokasi itu aja sampai kayak gini nih gitu. Tapi pas kita datang, pas ada fotonya gitu, ada. Jadi si orang dinasnya itu kan pasti kan per termin ya nyairin si programnya itu. Termin 1 harus naik pondasi dulu, nanti termin 2 udah harus berdiri, termin 3 tinggal finishing. Nah itu ada, bangunannya ada. Cara ngirim materialnya gimana gitu. Apa sih yang paling berkesan gitu pas selama menyelesaikan proyek bansos itu? Paling berkesan buat diri aku sendiri ya Mas. Aku jadi merasa kamu tuh harus banyak-banyak bersyukur. Banyak orang yang di bawah kamu yang hidupnya tuh apa adanya Mas. Benar-benar yang apa adanya. Jauh dari mall, jauh dari pusat perbelanjaan, jauh dari pusat hiburan. Dan mereka pekerjaan sehari-harinya juga cuman itu. Mereka makan dari apa yang dia punya di kebun. Tapi mereka bisa bahagia, bisa guyup gitu loh. Jadi itu yang Mbak Nila melihat. Jadi kayak menyentuh sama aku tuh itu. Ya ampun, kamu tuh banyak ngeluhnya loh jadi orang tuh gitu. Ya karena yang di sana aja kelihatannya ya hidup sederhana. Betul. Gitu. Betul. Ya di dalam hutan apa sih Mas yang mau didapetin kan jauh dari kota. Ya itu ketenangan. Iya betul, tenang. Oke deh, makasih ya Mbak Siap. Nilam ya udah datang dan bercerita di Siap. RJL. Besok kalau mau nganterin bansos lagi ke hutan-hutan perlu diliput, ajak RJL. Siap. Ya, buat teman-teman juga ya. Siapa tahu nanti kita bisa bantu liput-liput. Oke, itu dia akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan, tetapi kalian harus yakin dan percaya kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJL Imam undur diri. Ciao.